Selamat pagi semuanya. Nah, kemarin kita sudah membahas materi tentang ilmu ekonomi dan tentang sejarawan yang membahas tentang ilmu ekonomi. Ya, berarti kalian sudah paham ya tentang apa itu ekonomi dan sebagainya. Nah, kemarin sempat saya lanjutkan itu tentang barter. Kemarin kan kita sudah jelas tuh bahas tentang barter. Barter itu ternyata perdagangan saling bertukar barang. Nah, kalau kalian melihat dari gambar ini, apa aja sih yang ada? Oke, kalau dari segi ini ada uang, ada handphone, ada e-money, mungkin kayak weso ya. Ini emas. Nah, pada perkembangan selanjutnya, sistem barter dianggap merepotkan, sehingga manusia mencari alat yang dapat digunakan sebagai pengganti nilai sebuah barang. Sejak 650 sebelum Masehi di daerah Lydia, Turki, koin besi menjadi pengganti nilai barang. Berarti dulu itu mesti menggunakan koin besi, ya. Jadi untuk pengganti nilai barang. Jadi kalau misalkan punya barang nih, misalkan perkakas atau lain sebagainya, dia tukar dengan koin besi. Kemudian ditambah ada koin yang berasal dari emas, perak atau tembaga, ya, sebagai alat utama jual dan beli barang. Saat ini bentuk uang beragam. Uang dalam bentuk koin masih ada, tetapi umumnya berasal dari bahan tembaga. Nilai koin sebagai uang pun tidak sama dengan harga barang yang dibeli. Selain uang dalam bentuk koin, uang dalam bentuk kertas pun mulai hadir. Pada abad ke-20, uang dapat tersimpan secara digital di bank-bank. Orang yang ingin memperoleh uang dalam bentuk fisik harus mengambilnya di bank atau melalui ATM. Pembelian barang atau pengiriman uang dari seorang kepada orang lain dapat dilakukan secara digital. Oke, simpel gini ya. Makin sini sekarang makin lagi kan saya waktu itu pernah bilang bahwa suatu saat nanti uang bentuknya tidak kelihatan, ya, lebih ke uang digital. Uang digital itu berbentuk digital. Jadi sekarang pembayaran kan sudah ada pakai QRIS, ya kan, terus bisa transfer, ya. Kalaupun tidak transfer masih ada tuh, maksudnya kalau memang yang pakai masih kartu kredit ya nggak masalah. Tapi lambat tahun sini semakin berkembang nilai uang pun sekarang kan sudah semakin kesini bentuknya semakin mengecil, ya, kayak uang seribuan, ya, uang 1000 yang kertas. Terus ada koin yang 1000 hampir sama dengan 500, tapi kalau yang 1000 kan bahannya dari besi, kalau yang 500 itu kayak dari tembaga, ya. Ini perkembangannya. Nah, sebelum lanjut ke sana, perkembangan yang kita lihat di abad 21 sekarang ini, ya, orang-orang sekarang sudah menggunakan smartphone, dimana setiap transaksi bisa melalui m-banking untuk pembayaran yang tadi saya QRIS gitu kan, terus apalagi dana dan lain sebagainya. Artinya perkembangan uang makin kesini makin berkembang, ya. Mungkin suatu saat nanti bentuk dari uang tersebut akan hilang karena diganti dengan secara digital. Nah, itu terkait dengan materi kemarin tentang perkembangan sebuah uang yang tadinya dari tukar ternyata mengalami kerepotan, akhirnya membuat sebuah koin, ya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan manusia itu berarti adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi, ya, dan kelangkaan sumber daya. Karena gini, semakin sini semakin sumber daya alam kita semakin sedikit. Karena apa? Karena masyarakat di kita semakin banyak, gitu. Dengan contoh hal sederhana gitu kan, di sekeliling kita banyak sekali yang memang lahan yang tadinya lahan persawahan sekarang jadi perumahan, ya. Antara sumber daya alam dengan populasi jumlah penduduk yang semakin meningkat, ya, akhirnya
sumber daya alam kita semakin kesini semakin sedikit. Nah, ini terkait dengan kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia yang pertama adalah kebutuhan yang tidak terbatas. Jenis kebutuhan adalah ada jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Kalau intensitas berarti rutin ya. Kayak kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer, kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupan. Makan, minum, dan sebagainya. Itu kebutuhan yang memang pokok. Nah, kalau sekunder, kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contoh, gitu kan. Dulu mungkin antara orang yang punya handphone itu disangkanya adalah barang mewah ya, karena itu kalau dulu mungkin bisa dikatakan kebutuhan tersier, kebutuhan yang bersifatnya mewah. Tapi zaman sekarang makin sini, apakah handphone menjadi barang yang mewah ya? Ternyata handphone sekarang lebih ke kebutuhan primer ya, ke pokok, karena orang tidak lepas dari yang menggunakan sebuah handphone ya. Kebutuhan sekunder seperti apa aja ya yang harus dipenuhi? Kayak tas, terus selain tas, baju mewah gitu kan, dan sebagainya. Ini ada sebagai pelengkap. Lemari mungkin untuk menyimpan baju. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan tersier yang sifatnya mewah. Kalau mewah berarti ya barang-barang branded, terus menggunakan perhiasan yang mewah gitu kan. Nah, ini adalah jenis kebutuhan intensitasnya ya. Mungkin ada beberapa kemunduran artinya. Yang dulu mungkin orang punya mobil itu adalah barang mewah. Untuk saat ini hampir semua masyarakat di rumah pasti memiliki yang namanya kendaraan roda 4 ya. Jadi kalau melihat ke sininya, mobil itu ternyata lebih ke sekunder, kebutuhan pelengkap ya, bukan lagi tersier. Mungkin kecuali kalau memang mobil-mobil yang supercar kayak Ferrari, Lamborghini gitu kan, terus motor Harley dan sebagainya yang cc-nya besar ya, mungkin itu bisa dikatakan sebagai barang mewah. Nah, itu ya, ada beberapa kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, selanjutnya jenis-jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya membutuhkan. Nah, yang pertama kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau yang disebut dengan kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya, air bersih, dan jaringan listrik. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya petani membutuhkan alat bajak dan sebagainya. Itu kebutuhan sebuah individu. Ini jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya, ini jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Ada kebutuhan yang sekarang, kebutuhan masa mendatang. Kalau kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan saat ini ya, tidak dapat ditunda lagi ya. Pemenuhannya harus dilakukan, saya contoh makan, minum ya. Nah, kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan ya. Ini jenis berdasarkan waktunya ya, termasuk dengan sekolah juga kebutuhan yang nantinya untuk masa depan. Nah, jenis kebutuhan menurut sifat pemenuh kebutuhan. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan fisik ya, kebutuhan berhubungan dengan tubuh manusia, jenisnya antara pakaian, makanan, minuman, dan obat-obatan. Itu lebih ke jasmani atau ke fisik. Nah, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya agar dapat bekerja lebih baik, karena perlu mendapatkan nasihat, motivasi, dan latihan. Itu lebih ke rohaninya ya. Nah, itu tadi terkait dengan materi jenis kebutuhan ya. Ternyata ada beberapa ya kebutuhan manusia.